warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Pada kesempatan kali ini, kami akan menjabarkan proyek berbasis lab. Ini pengantar psikolog yang diampu oleh Bapak Fridirga Diwatara SPSI MH. Nah, tugas kelompok ini yang beranggotakan Yaitu saya, Auditia Marsha Putri, dengan NIM 24343001. Kenalkan, nama saya Aulia Safitri dengan NIM 24343002. Saya Fatimah Zahra Pane dengan NIM 24343007. dan saya Rahel Mujaresa dengan NIM 24343110. Proyek berbasis learning kami yang berjudul Psikoedukasi meningkatkan kesadaran dan etika digital dalam menghadapi cyberbullying pada mahasiswa di grup chat Universitas Negeri Padang. Dalam judul ini, mahasiswa merupakan pengguna aktif media digital seperti WhatsApp, Telegram, Discord, dan Instagram, sehingga lebih rentan terhadap cyberbullying berupa hinaan, meme merendahkan, pengucilan, fitnah, atau komentar sarkasme di grup chat kampus. Penelitian menunjukkan bahwa perilaku ini sering dianggap candaan, sehingga banyak kasus tidak dilaporkan. Padahal dapat menimbulkan stres, kecemasan, penurunan self-esteem, gangguan konsentrasi, hingga mempengaruhi prestasi akademik. Dalam konteks cyber wellness, mahasiswa perlu memiliki kesadaran digital, etika berkomunikasi, serta kemampuan mengenali dan merespons cyberbullying. Kurangnya pemahaman etika digital membuat perilaku agresif digital semakin dinormalisasikan. Karena itu, psikoedukasi tentang etika digital dan cyber wellness menjadi penting untuk membantu mahasiswa memahami bentuk-bentuk cyberbullying, dampaknya, serta cara menciptakan komunikasi digital yang aman, sehat, dan saling menghargai. Nah, bentuk-bentuk cyberbullying pada mahasiswa di grup chat di sini ada 6. Yang pertama itu adalah hinaan dan ejekan, yang dimana pesan yang merendahkan, mengejek, atau menyerang pribadi mahasiswa. Yang kedua, penyebar meme yang merendahkan atau mempermalukan. Penggunaan meme, stiker, atau gambar untuk mengejek salah seorang sampai menyinggung perasaannya. Yang ketiga, pengucilan dalam grup, yang dimana tidak diajak berdiskusi, tidak ditanggapi, atau sengaja dikeluarkan dari grup. Yang keempat, komentar sarkasme yang terus-menerus, yang dimana menyebarkan informasi yang tidak benar untuk merusak reputasi mahasiswa lain. Dan yang kelima, mengeluarkan anggota dari grup tanpa alasan yang jelas. Perilaku ini merendahkan dengan komentar sinis berulang yang dianggap candaan padahal menyakiti. Dan yang terakhir adalah menyindir secara publik dalam grup chat. Misalnya, mengirim stiker yang mengandung sindiran atau penghinaan. Disebut dalam bagian karakteristik perilaku agresif digital melalui fitur teknologi. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Aulia. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang contoh kasus cyberbullying pada mahasiswa. Kasus bullying Timothy Anugrah Saputra adalah kematian tragis seorang mahasiswa Universitas Udayana pada Oktober 2025 yang diduga terkait perundungan dan juga komentar kejam di grup WhatsApp setelah kematiannya. Dan juga memicu penyelidikan polisi, pembentukan Satgas PPKT kampus, serta perhatian DPR RI untuk meminta introspeksi budaya kampus dan juga penegakan sanksi tegas bagi pelaku. Meskipun penyebab pasti kematiannya masih diselidiki dan berbeda antara kampus dan juga polisi soal CCTV, sementara publik menuntut keadilan dan juga pencegahan bullying di lingkungan pendidikan. Dugaan bullying. Muncul spekulasi perundungan setelah percakapan mahasiswa yang mengejek korban saat ia meninggal, tersebar di media sosial, menimbulkan kemarahan publik, meskipun pihak kampus menyatakan percakapan itu terjadi setelah korban meninggal dan tidak terkait langsung dengan penyebab jatuh. Prinsip cyberbullying atau MOI. Yang pertama yaitu ada respect for self and others, yaitu menghargai diri sendiri dan orang lain ketika berinteraksi di dunia digital. Prinsip ini menekankan bahwa setiap pengguna perlu, yang pertama yaitu menghargai diri dengan hanya membagikan konten yang layak, aman, dan juga sesuai. Yang kedua yaitu menghormati orang lain secara daring, termasuk menempatkan diri pada posisi orang lain sebelum mengirim pesan, menerima perbedaan pendapat, menghindari penyebaran materi yang menyakitkan, merendahkan, atau mempermalukan, dan juga meminta izin ketika menggunakan karya atau konten milik orang lain. Baik, penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh Fatimah. Baik, yang kedua ialah safe and responsible use. Dalam tanggung jawab, prinsip ini meliputi 3 hal, yaitu yang pertama, memahami praktik keamanan digital dasar, seperti password kuat, verifikasi 2 langkah, serta privasi. Yang kedua, menyadari bahwa perangkat yang terhubung ke internet membawa peluang sekaligus resiko.
Dan yang ketiga, menggunakan platform digital tanpa merugikan diri sendiri atau orang lain. Baik, nomor 3 ialah positive peer influence atau manage non-work screen time. Terbagi menjadi 2 hal. Yang bagian A yaitu positive peer influence ialah membuat pengaruh positif di antara teman sebaya di dunia digital. Mempengaruhi 3 hal, yaitu yang pertama, mendorong teman untuk berperilaku sopan dan aman di internet. Yang kedua, tidak ikut menyebarkan konten negatif atau perlindungan digital. Yang ketiga, meskipun tidak dijelaskan secara terpisah, konsep ini tercakup dalam bagian etika digital dan interaksi sehat. Yang bagian B ialah manage non-work screen time, yaitu mengelola waktu layar secara bijak di luar urusan akademik. Terbagi menjadi 2 hal. Yang pertama, menyadari perbedaan waktu layar interaktif atau komunikasi serta bermain game dan non-interaktif seperti menonton. Yang kedua ialah menjaga agar penggunaan gadget tidak mengganggu kesehatan fisik, mental, atau hubungan sosial. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh Auditia. Baik, sebelum itu saya akan menjelaskan mengenai solusi. Tapi sebelum itu mari lihat video berikut. Model kayak lo ini yang ngotor-ngotorin bumi. Apa sekolah ini buta ya? Kok bisa diterima di sekolah ini? Aduh, dia lagi. Weh, Raisa, saya mau cerita kau barang satu nih. Bah, masa kemarin saya dapat teror tuh. Saya dapat kirim pesan-pesan rasis. Serius, Fred? Masa hari gini masih ada yang suka ngebully gitu? Udah gak zamannya kali. Siapa memang yang ngebully kamu kali ini? Biasa tuh. Dong pakai akun fake. Bordep nomor juga saya terkenal kah? Wah, kali ini gak bisa dibiarin, Fred. Gak boleh kamu terus-terusan jadi bulan-bulanan mereka. Saya takut ya. Nanti saya kenapa-kenapa di sekolah lagi. Gak boleh kamu menjadi lemah terus, Fred. Kamu harus berontak. Lawan mereka yang membuli kamu. Bah, tapi mau bagaimana? Besok aku temenin kamu untuk ketemu Bu Uri ya. Kita ceritakan kejadian yang sering kamu alami ini. Terapa-apa kah? Saya takut Bu Uri tidak bisa dipercaya lagi. Aku yakin Bu Uri bisa menemukan solusi buat kamu. Biar kamu berhenti mengalami perundungan ini. Oh iya sudah, besok kau tolong temani saya. Pasti, Fred. Tetap semangat. Siang, Bu Wuri. Lagi sibuk ya, Bu? Boleh minta waktunya sebentar? Hei, Sa, Fred. Ada apa gerangan? Tumben kalian menemui ibu? Silakan. Begini, Bu. Model kayak lo ini yang ngotor-ngotorin bumi. Apa sekolah ini buta ya? Kok bisa diterima di sekolah ini? Dia lagi. Cyberbullying atau perilaku kekerasan berbasis dunia maya rentan mendapatkan pengaruh negatif. Teknologi internet yang berkembang pesat dampaknya dapat menjangkau audiens yang jauh lebih besar dan lebih luas dengan pelaku yang tidak dapat diketahui atau anonim dan mempunyai konsekuensi yang lebih merusak seperti stres, depresi, bahkan bunuh diri. Gimana, Fred? Setelah kita melapor kemarin, ada perubahan nggak? Iyo, Raisa, kemarin yang bully-bully satu, dong sama-sama sudah dapat pengarahan dari bu guru dengan kepala sekolah. Tuh kan, bener yang ku bilang. Kalau ada kejadian seperti ini, sebaiknya kita cepat-cepat lapor biar cepat diambil tindakan sama pihak sekolah. Itu lagi, saya menyesal sekali. Coba dari dulu saya lapor kah? Sudah. Yang penting sekarang kamu bisa kembali ke sekolah dengan aman dan nyaman. Dan mereka yang ngebully kamu pun dapat bimbingan dan arahan yang tepat. Biar tidak terjadi lagi kasus serupa di kemudian hari. Nah, itu yang saya maksud.
Yuk teman SMA, maju bersama kami untuk menjadi Gen Arung, generasi anti perundungan. Baik, berdasarkan dari video tersebut, dapat kita lihat bahwa kasus bullying ini dapat terjadi pada berbagai media platform, dan bahkan orang yang dikirimi chat pun tidak diketahui siapa gitu. Jadi, solusi dari video tersebut adalah dengan melakukan pelaporan terhadap tindakan bullying ini kepada pihak yang lebih berwenang, yaitu dengan cara menyimpan bukti untuk keperluan laporan, berdiskusi dengan dosen atau wali dari mahasiswa tersebut, serta pihak yang berwenang di kampus. Dengan menyepakati aturan etika digital bersama, dapat memperendah perilaku yang tidak dinormalisasi sebagai candaan. Solusi lain dari kasus bullying ini yaitu mengelola situasi secara langsung melalui tindakan problem focus coping, seperti memblokir pelaku, menyimpan bukti, melapor ke admin atau pihak kampus, serta mendata ulang privasi akun. Dengan mengelola emosi dengan sehat melalui emotional focus coping, seperti mencari dukungan, menenangkan diri, atau berkonsultasi dengan orang yang terpercaya ketika merasa tertekan. Kemudian yang ketiga, yaitu menerapkan prinsip cyber wellness, menghargai diri dan orang lain menggunakan internet dengan aman dan bertanggung jawab, serta menjaga pengaruh positif dalam lingkungan digital. Baik, slide berikutnya. Jadi, berdasarkan dari psikoedukasi kami yang telah kami jelaskan tersebut, dapat ditarik kesimpulan bahwa cyberbullying di grup chat mahasiswa ini sering muncul dalam bentuk hinaan, meme yang merendahkan, pengucilan, fitnah, maupun komentar sarkasme yang dianggap candaan. Perilaku ini berdampak serius pada kesehatan mental, konsentrasi belajar, dan kenyamanan berinteraksi. Karena itu, mahasiswa perlu memahami kesadaran digital dan menerapkan prinsip cyber wellness. Dengan menghargai diri dan orang lain, menggunakan internet secara aman, bertanggung jawab, serta menjaga pengaruh positif di ruang digital. Dengan begitu, mahasiswa juga diharapkan mampu menerapkan perilaku digital yang sehat dan bertanggung jawab, seperti memperhatikan kesejahteraan pengguna internet, yaitu mengacu pada kondisi mental, emosional, dan fisik yang sehat dengan menggunakan internet. Contohnya, mengatur waktu bermain media sosial agar tidak mengganggu jam tidur atau waktu belajar. Kemudian, memahami perilaku online yang baik dan buruk dengan kesadaran akan tindakan yang pantas dan tidak pantas di dunia maya serta dampaknya. Dengan contohnya seperti perilaku baik, memberi komentar positif di unggahan teman, dan perilaku buruk mungkin menyebarkan foto pribadi orang lain tanpa izin. Kemudian sadar dan melindungi diri dari risiko online, yaitu kemampuan untuk mengenali ancaman digital seperti penipuan, phishing, atau cyberbullying, yaitu contohnya seperti menggunakan verifikasi 2 langkah di akun email atau media sosial untuk mencegah peretasan. Kemudian mempelajari pengetahuan digital yang positif, dengan memanfaatkan internet dan teknologi untuk mengembangkan keterampilan, pengetahuan, dan kreativitas secara konstruktif. Kemudian bertanggung jawab atas tindakan online, menyadari bahwa aktivitas online meninggalkan jejak digital yang baik yang bisa berdampak pada reputasi dan orang lain. Dengan tidak memposting informasi yang dapat memicu kebencian atau merugikan pihak lain. Dengan memahami bentuk-bentuk cyberbullying ini, dampaknya, dan strategi coping yang tepat, serta perilaku digital yang sehat dan bertanggung jawab, mahasiswa dapat menciptakan lingkungan komunikasi online yang sehat, etis, dan mendukung kesejahteraan bersama. Baik, selanjutnya akan saya kembalikan kepada moderator. Baik, pada materi yang telah saya dan teman-teman saya sampaikan, diharapkan kepada mahasiswa di luar sana, terutamanya mahasiswa Universitas Negeri Padang, untuk lebih berhati-hati dalam menggunakan media sosial dan menghadapi tantangan cyber wellness. Nah, sekian dari kami. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.